Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita tentang tegangan tanah kita lanjutkan. Di sini kita akan menganalisis penyebaran beban ataupun metode yang digunakan dalam menganalisis tegangan tanah yang terjadi. Jadi setidaknya ada 5 metode ataupun cara bagaimana kita menganalisis tegangan tanah. Yang pertama metode sederhana yaitu dengan metode 2V 1H, kemudian persamaan Boussinesq, kemudian metode Vadum, kemudian metode Newmark, dan saya akan kenalkan juga tentang metode elemen hingga atau Fluxys ya. Oke. Yang pertama metode sederhana dengan menggunakan metode 2V1H. Metode 2V1H berasumsi bahwa beban yang terjadi atau beban yang bekerja akan bertambah luasnya secara linear terhadap kedalaman tanah. Semakin dalam, maka tegangan yang tadi akan makin kecil atau makin menyebar. Nah, di sini kita lihat ya. Sini ada beban, baik itu beban merata maupun beban terpusat. Nah, di sini ada kedalaman atau H. Nah, nilai beban yang terjadi ataupun tegangan yang terjadi di bawah ini menggunakan metode 2H+1 bisa langsung didapatkan dari persamaan ini ya. Nah, bahwa tegangan yang terjadi di sini adalah nilai dari beban ini ditambah dengan kedalaman. Ini untuk yang jalur memanjang. Kemudian ada jalur beban titik. Di sini beban tegangan yang terjadi ini di lebar ini, lebar fondasi ditambah dengan kedalamannya. Begitu juga yang sisi sebelah sini. Oke. Nah ini beban merata dan menerus ya. Ini terjadi pada fondasi lajur, fondasi seperti ini. Perspektifnya ya. Kemudian dalam menganalisis penambahan tegangan vertikal yang terjadi, ini menggunakan persamaan ini. Jadi delta tau sama dengan Q dikalikan dengan B dibagi dengan B ditambah dengan Z. Di mana delta tau itu adalah penambahan tegangan vertikal dengan satuannya kilonewton per meter persegi. Kemudian Q itu adalah beban merata pada fondasi. Kemudian B itu adalah lebar fondasi. Kemudian Z itu adalah kedalaman dari dasar fondasi atau titik tinjau di mana beban atau tegangan yang kita inginkan. Jadi ini persamaannya. Selanjutnya untuk beban terpusat biasanya terjadi pada fondasi tapak ya, fondasi seperti ini. Jadi untuk persamaan yang digunakan adalah ini. Delta tau sama dengan Q dibagikan dengan L ditambah dengan Z dikali dengan B plus Z. Di mana L di sini adalah lebar fondasi, B adalah L adalah panjang fondasi, B adalah lebar fondasi, sama saja ya. Kemudian Q ini adalah beban total, sedangkan Q kecil ini adalah beban merata fondasi. Jadi beban total dibagikan dengan luas dari fondasi. Kemudian Z itu adalah kedalaman fondasi. Bisa digunakan persamaan ini. Oke. Jadi bisa menggunakan persamaan yang ini atau persamaan yang ini, sama saja ya. Nah, ini contoh soal untuk metode 2V1H.
Jadi ada sebuah pondasi ya, sebuah pondasi ukurannya 3 meter kali 3 meter persegi, berada di atas tanah timbunan setebal 2 meter, ini tanah timbunannya 2 meter. Diketahui gamma tanah timbunan ini senilai 21 kilonewton per kubik. Kemudian tanah timbunan ini berdiri di atas tanah asli. Tanah aslinya mempunyai gamma sebesar 16 kilonewton per meter kubik. Dengan muka air yang jauh berada di bawah permukaan tanah asli. Yang ditanyakan, tentukan hubungan tegangan efektif dan kedalaman terhadap tentukan hubungan tegangan efektif dengan kedalaman yang terjadi setelah adanya timbunan pada fondasi. Jadi kita diminta untuk berapa sih tegangan yang terjadi ketika adanya fondasi ini dan adanya dengan adanya tanah timbunan. Oke. Jadi jawabannya seperti ini. Jadi setelah adanya timbunan akibat beban sendiri, kita menggunakan persamaan yang ini. Gamma tau sama dengan Q per L tambah Z dikalikan dengan B ditambah dengan Z. Nah, ini Z ini kita buat coba-coba ya. Per 1 meter saja kita buat ini. 1 meter, 2 meter, 3 meter, sampai 10 meter. Oke. Karena tadi tidak disebutkan secara spesifik minta di kedalaman berapa, jadi kita buat saja per 1 meter. Kemudian di soal ini ukuran pondasinya 3 meter kali 3 meter. Artinya di sini L-nya sama dengan 3 meter, B-nya sama dengan 3 meter. Sedangkan Z-nya itu mulai dari 0 sampai dengan 10 meter. Oke. Jadi menggunakan persamaan ini, kita tahu ini ya, sama dia. Jadi Q, di sini Q-nya kita lihat tadi, Q-nya ini ya. Q-nya 1000 kilonewton. Ya, Q-nya 1000 kilonewton. Oke, 1000 kilonewton. Jadi 1000 kilonewton, ya kan? Kita bagi, kita ambil Z-nya ini sama dengan 0 dulu. Sama dengan 0. Jadi ZL-nya 3 ditambah dengan Z-nya 0 ya, Z-nya 0. Kemudian dikalikan dengan B-nya ditambah dengan 3 bagi. Oke. Jadi dari sini, oke, dari persamaan dari hasil hitungan ini didapat nilainya 101,1 kilonewton per meter pangkat 2. Oke. Jadi di sini korek ya. Yang ini benar. Oke. Nanti dihitung sama seperti persamaan yang ini di setiap kedalaman. Nanti ketika sudah 10 meter didapatkan ini. Jadi di sini terlihat bahwa semakin dalam titik yang kita pinta, maka nilai dari tegangannya akan semakin kecil sesuai dengan teori kita di awal. Oke. Untuk ke persamaan business ya. Di persamaan business ini terdapat 6
bentuk beban yang bisa dianalisis. Yang pertama itu beban titik, yang kedua beban garis, yang ketiga beban berbentuk persegi panjang, kemudian beban terbagi rata berbentuk lingkaran, kemudian beban berbentuk segitiga, dan beban berbentuk trapesium. Yang pertama itu beban titik ya. Beban titik ini diagram ataupun ya, diagram tegangannya ya. Jadi di sini ada beban titik Q ya. Kemudian kita diminta untuk menganalisis titik Z di sini. Nah, bagaimana cara menganalisisnya atau bagaimana cara perhitungannya? Bisa menggunakan persamaan ini ya. Jadi delta tau Z sama dengan 3Q dibagikan dengan 2Pi dikalikan Z pangkat 2, kemudian dikalikan 1/1 ditambah R per Z pangkat 2 dalam kurung, kemudian dipangkatkan dengan 5/2, atau bisa menggunakan persamaan yang ini, di mana delta Q adalah penambahan tegangan vertikal, kemudian Q adalah beban titik, kemudian Z adalah kedalaman titik yang ditinjau, dan R adalah jarak horizontal dari beban ke titik yang ditinjau. Ini untuk yang beban titik persamaan bosinus. Selanjutnya, persamaan dari beban titik tadi, ya, persamaan yang ini, yang ini, bisa diganti dengan nilai ini ya, nilai IB yang didapat dari grafik ini. Nah, jadi persamaannya jadi seperti ini. Jadi delta tau sama dengan Q per Z kuadrat dikalikan dengan IB. Bagaimana cara mendapatkan IB? Seperti ini. Nanti dari dari soal ataupun contoh soal nanti diketahui nilai RZ ya. Diketahui nilai RZ. Kemudian jika dapat nilai RZ, maka nanti kita contoh kalau nilai RZ-nya, R per Z-nya itu sama dengan 1 ya. Nah, ini titik 1, kemudian kita tarik ke atas, kita sentuhkan ke nilai yang kurva yang NB atau nilai dari persamaan bosinus. Kemudian kita tarik ke sini. Ya, kurang lebih seperti ini. Nanti ini dapat 1 2 3 4 20. Ini berarti kurang lebih IB-nya 0,08. Kurang lebih ya, 8,5 bisa. Jadi seperti itu untuk persamaan yang beban titik pada persamaan bosinus pada beban titik. Nanti ada contoh soal biar lebih jelas. Selanjutnya kita masuk ke beban garis. Beban garis bisa menggunakan persamaan berikut. Delta tau Z itu sama dengan 2Q, Q kecil, per P dikalikan dengan Z pangkat 3 per X pangkat 4. Ya. Di mana X itu sendiri adalah sisi miring dari Z dan titik horizontal atau jarak horizontal ke titik yang diinginkan. Ini ya. Bisa dilihat di sini persamaannya. Selanjutnya, beban terbagi rata berbentuk persegi panjang. Ini persamaannya. Delta Z itu sama dengan Q0. Ini Q0 ya, beban yang terjadi. Itu dikalikan dengan persamaan ini. Ada nilai M, ada nilai N. Di mana nilai M itu adalah panjang pondasi dibagikan dengan kedalaman titik tinjau. Kemudian nilai N itu adalah lebar fondasi dibagikan dengan titik kedalaman titik tinjau.
Selain menggunakan persamaan 1 ini, kita bisa juga menggunakan persamaan 2 untuk lebih meningkatnya. Jadi delta Z-nya atau penambahan tegangan vertikalnya itu sama dengan Q0 beban merata dikalikan dengan nilai faktor pengaruh. Ini diambil dari chart atau diagram berikut. Nah, ini. Jadi nanti diketahui misalnya nilai M-nya 1 ya. Nanti dari soal dapat nilai M yang sama dengan 1, kemudian nilai N-nya itu sama dengan 1 juga. Nanti kita cari, taruh di sini 1 ya. Ini nilai M, ini 1 juga. Kita cari, taruh di sini, ini nilai 1. Kita tarik ke atas ini ya. Ini N-nya nilai 1, kemudian cari M yang 1 juga. Nah, kita anggap ini, kemudian kita tarik ke sini. Nah, ini nilai dari I-nya. Jadi I-nya sama dengan 0,215 kurang lebih. Jadi seperti itu ya. Jadi cari nilai MN-nya. Baru nanti nilai I-nya tadi dikalikan dengan nilai tegangan akibat pondasinya, nilai QO-nya. Seperti itu. Ini contoh soal untuk beban titik ya, menggunakan persamaan bosinus. Jadi di sini terdapat 3 buah kolom. Kolom 1 beban yang terjadi itu 640 kN, kemudian kolom 2 160 kN, kemudian kolom 3 320 kN. Jarak antar kolom itu 4 meter. Kemudian jarak titik tinjaunya atau Z-nya 2,5 meter. Jadi diminta yang pertama hitunglah tegangan vertikal pada titik 1, titik 2, dan titik 3. Kemudian jika diketahui gamma basah dari tanah, gamma tanahnya ya, gamma basahnya sebesar 18 kN per kubik, hitunglah tegangan total pada titik 1, titik 2, dan titik 3. Jadi seperti ini. Baik, kita akan menghitung beban akibat kolom 1 di titik 1, di titik 2, dan di titik 3. Kita lihat di sini ya. Jadi kolom 1 ini bagaimana akibatnya terhadap titik 1, titik 2, dan titik 3. Oke. Persamaan yang kita gunakan adalah persamaan ini. Jadi delta tau Z itu sama dengan Q per Z kuadrat dikalikan dengan IB. Oke. Kita lihat dulu. Titik 1 itu R-nya itu 2. 2 ini didapat dari ini. Jadi kolom 1 ya. Jaraknya ke titik 1 karena ini 4 ya. Dia posisinya di tengah, jadi ini sama dengan 2 meter. Oke. Jadi dapat R-nya untuk titik 1, jarak dari kolom 1 ke titik 1 itu R-nya atau jaraknya itu 2 meter. Kemudian kolom 1 ke kolom 2 ke titik 2 itu jaraknya ditambah lagi 2 meter. Jadi jaraknya ada 4 meter. Oke. Jadi didapat nilai yang 4 meter. Kemudian kolom 1 terhadap titik 3. Jadi kolom 1 ini terhadap titik 3. Nah, karena dia posisi di tengah, jadi 2 meter lagi tambah. Jadi 2 tambah 2 tambah 2, jadi dapat 4 meter. 6 meter. Nah, oke. Kemudian di sini ada nilai R per Z. R per Z. Nah, jadi untuk titik 1 itu R-nya sama dengan 2. Kemudian Z-nya kita lihat di sini, 2 meter setengah ya. Nah, 2 meter setengah. Nanti didapat 0,8 nilainya. Sama seperti itu juga dicari
Untuk yang titik 2-nya nanti dapat 1,6 dan 2,4 untuk titik 3. Kemudian nilai IB. Nilai IB ini dilihat dari kurva sebelumnya ya, berdasarkan nilai RZ masing-masing titik. Kita lihat di sini. Ini. Atau gini aja. Nah, ini. Jadi RZ untuk titik 1 ya kan, itu nilainya 0,8. R per Z untuk titik 2 itu 1,6. Kemudian RZ untuk titik 3 itu 2,4 ya. Jadi lihat di sini, cari yang 1,8. 6 7 ini ya 0,8, ini titik 1, 1,6 2 4 2 4 6 8 1,6 ini ya kurang lebih ya di sini. Nomor 2 ini 2,4 2,2 2 3 4 2 ini di sini. Oke. Ini untuk titik 3. Kita ambil yang nilai NB-nya. Nah, itu nanti posisi ini ditarik ke atas menyentuh NB dapat. Kemudian yang ini juga. Kemudian yang ini juga. Nah, ini ya. Oke. Ini cara mendapatkan nilainya. Nah, didapat nilainya ini. Untuk titik 1, titik 2, titik 3. Nilainya tergantung kejelian kita ya, kejelian kita. Kemudian menggunakan persamaan ini nanti didapat hasilnya. Jadi untuk Q-nya tadi berapa? Q-nya 660 ya. Jadi 640 dibagikan dengan Z-nya. Z kuadrat 2,5 kuadrat dikalikan dengan dikalikan dengan 0,14. Nanti dapat nilainya segini, 14,336. Perhitungan seperti ini dilakukan pada kolom 2 dan kolom 3. Ini sama seperti itu, nanti didapat hasilnya seperti ini. Hasilnya di sini. Jadi pertambahan bebannya. Oke. Nah, kemudian nomor B-nya, jika diketahui gamma B tanah 18 kN per meter, hitunglah tegangan total. Oke. Jadi tegangan total itu adalah tegangan akibat kolom ya. Tegangan total itu adalah tegangan akibat kolom itu sendiri ya. Pada masing-masing titik ditambah dengan tegangan tanah. Tegangan tanah atau overburden. Oke. Jadi kalau tegangan tanah sendiri kan gamma dikalikan dengan Z. Jadi gamanya tadi 18 dikalikan dengan kedalamannya itu 2,5 didapat 45 kN per meter persegi. Nah, untuk titik 1, jadi nilai titik 1 itu adalah tegangan akibat tanah ditambah dengan 14,33 ini adalah beban tegangan akibat kolom 1 ya, pada titik 1 di sini. Kemudian yang 3,5 didapat dari kolom tegangan dari kolom 2, kemudian yang 0,025 0,5 didapat dari sini. Ini dapat nilai tegangan total yang terjadi di titik
1. Sama juga di titik 2 dan di titik 3.